Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Indrawati dari Universitas Nurul Huda dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2486232012. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak yang diampu oleh Ibu Sofiatul Azkiyah, Magister Pendidikan. Video ini bertema tentang kisah Nabi Ishak, yaitu manusia yang bijaksana. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Ishak alaihissalam, manusia yang bijak. Nabi Ibrahim dan istrinya, Sarah, merupakan sosok teladan yang sangat baik dalam menjamu tamu. Siapa saja yang datang ke rumah beliau pasti akan disambut dan dijamu dengan ramah. Mereka akan mengeluarkan hidangan paling istimewa yang mereka miliki untuk tamunya. Sungguh luar biasa jika bisa menjadi tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari, datanglah 3 tamu istimewa ke rumah Nabi Ibrahim. Untuk menjamu mereka, Nabi Ibrahim meminta Sarah menyembelih seekor anak sapi. Daging sapi tersebut kemudian dimasak dan dihidangkan untuk para tamu. Namun para tamu itu sama sekali tidak mau menyentuh apa yang disajikan. Hal ini membuat Nabi Ibrahim khawatir. Apakah para tamu itu tidak puas dengan makanan yang dihidangkan? Melihat kekhawatiran Nabi Ibrahim, salah satu tamu kemudian berkata, "Jangan kamu takut, sesungguhnya kami adalah malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Subhanallah, ternyata ketiga tamu tersebut merupakan jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan kepada Nabi Lut, sekaligus membawa kabar gembira untuk Nabi Ibrahim dan istrinya. Para malaikat itu menyampaikan pesan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki yang soleh, dan dari anak soleh tersebut akan lahir anak-anak soleh lainnya. Ketika kabar gembira itu disampaikan, Sarah sedang berdiri di balik tirai. Sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Namun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama setelah itu, Sarah benar-benar hamil. Saat usianya mencapai 90 tahun, sedangkan Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. 9 bulan kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ishak. Dialah anak kedua Nabi Ibrahim, yang kelak akan menjadi Nabi Allah. Nabi Isa alaihi salam lahir dan dibesarkan di kota Kana, Palestina. Ketika masih kecil, banyak orang yang membicarakan asal-usulnya. Apakah benar dia anak Nabi Ibrahim dan Sarah? Aku juga tidak percaya. Bagaimana bisa seorang wanita yang tidak bisa mengandung tiba-tiba saja melahirkan di usia yang sudah tua? Begitu banyak sekali kecurigaan yang tersebar. Meskipun mereka menghormati Nabi Ibrahim, namun kehamilan Sarah di usia yang sudah tua memang sulit untuk dipercaya. Tetapi semua kecurigaan itu hilang ketika Nabi Isa tumbuh dewasa. Semakin lama, wajahnya semakin mirip dengan Nabi Ibrahim. Bahkan sifatnya pun sangat mirip. Di bawah bimbingan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak tumbuh menjadi anak yang soleh. Dia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sehingga disukai banyak orang. Sejak masih muda, Nabi Ishak telah terbiasa ikut berdakwah bersama ayahnya, menyebarkan agama yang benar kepada kaum kanan yang tidak mengenal Allah. Kemudian Allah pun mengangkat Nabi Ishak sebagai utusannya. Waktu terus berlalu dan Nabi Ibrahim pun semakin tua. Di masa akhirnya, Nabi Ibrahim ingin melihat putranya menikah dengan wanita solehah. Kemudian dipilihlah Rifqah binti Badaril bin Nahur, seorang perempuan solehah yang berasal dari Haran Irak. Mereka berdua pun menikah dan membina rumah tangga bersama, berjuang bersama untuk menyebarkan tauhid. Allah
selalu memuji hambanya, tidak terkecuali Nabi Ishak. Setelah cukup lama menikah, Nabi Ishak belum dikaruniai anak. Kabar bahwa istrinya mandul sama seperti ibunya dulu pun tersebar. Hal ini membuat Nabi Ishak dan istrinya merasa sedih. Namun mereka tidak pernah putus asa. Nabi Ishak selalu berdoa kepada Allah agar diberi keturunan. Setelah penantian panjang, akhirnya Allah mengabulkan doa mereka. Di usia yang sudah tua, istri Nabi Ishak mengandung dan melahirkan 2 anak kembar, yaitu Is dan Yakub. Subhanallah, sungguh besar karunia dari Allah. Mereka berdua tidak berhenti mengucap syukur atas kelahiran 2 putra ini, yang kelak akan meneruskan perjuangan Nabi Ishak. Nabi Ishak dan istrinya membesarkan putra-putra mereka dengan penuh kasih sayang, adil dan tidak membeda-bedakan. Keduanya dibekali dengan ilmu agama yang baik, sehingga mereka pun memiliki iman dan takwa yang kuat. Setelah dewasa, keduanya menempuh jalan masing-masing. Is tumbuh menjadi pemburu hebat, sedangkan Yakub lebih suka menemani ayahnya berdakwah. Ujian untuk Nabi Ishak datang lagi. Is merasa cemburu dan berprasangka kalau Nabi Ishak lebih sayang kepada saudara kembarnya Yakub. Karena itulah Is marah besar dan benci kepada Yakub. Untuk mencegah permusuhan di antara kedua putranya, Nabi Ishak meminta Yakub untuk pergi ke Irak. Sang ibu pun setuju. Tinggallah bersama pamanmu Laban dan belajarlah ilmu dari beliau. Nabi Ishak dikaruniai umur yang sangat panjang, hingga 180 tahun. Beliau juga dikaruniai ilmu yang tinggi. Nabi Ishak berhasil memimpin umatnya dengan sangat baik. Sifatnya yang ramah membuat umatnya merasa senang dan hidup dengan rukun, sehingga Allah pun memberikan kemakmuran yang melimpah. Sebelum wafat, Nabi Ishak meninggalkan wasiat berupa ajaran agama yang benar. Beliau mengajarkan cara untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan haji, serta meninggalkan perbuatan maksiat kepada kaumnya. Beliau juga berhasil membuat kedua putranya, Yakub dan Is, kembali rukun sebagai saudara. Alhamdulillah. Nabi Ishak wafat pada usia 180 tahun. Beliau dimakamkan di desa bernama Habrun yang ada di Palestina. Di tempat itu pula Rifqah, istri Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah, Nabi Yakub alaihissalam, dan juga Leah, istri Nabi Yakub alaihissalam dimakamkan. Di daerah itu kemudian dibangun Masjid Ibrahim, tempat penghormatan untuk para nabi Allah. Baik, itu tadi cerita pendek yang dapat saya sajikan. Semoga dapat menjadi teladan untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.